Dengaran, Bu. Kedengaran. Jelas. Don, Ya. selamat malam semua. Selamat Waduh, malam. ini saya baru naik. Kayaknya asik tadi ceritanya ya, infonya. Ini saya hanya menambahkan yang sesuai apa kata Mang Aden ya. Masalah perkembangan aplikasi, kalau masalah tentang kripto, mata uang digital, semua mungkin di sini sudah paham ya. Mungkin lebih banyak di sini paham tentang kripto, uang digital. Yang mungkin teman-teman di sini ingin tahu tentang perkembangan aplikasi yang mana kita semua sudah melihat ya di TV browser sudah banyak perubahan-perubahan. Mungkin teman-teman di sini sudah mencoba, mungkin sudah banyak juga yang paham tentang aplikasi tersebut, cara penggunaannya, terus kita diarahkan core team harus bagaimana, semuanya sudah jelas kemarin kalau menurut saya sih, info-info yang perkembangan terupdate tentang aplikasi. Dan pioner menurut saya, pendapat saya, kita sudah harus wajib mendukung semua aplikasi yang sudah mainnet yang di App Studio. Dan kita juga sudah diarahkan untuk mendukung supaya ekosistem berjalan, aplikasi berkembang, kita harus staking ya di sana ya. Nanti saya belum mendalami, mungkin teman-teman sudah ada yang mencoba. Kalau kita staking kan mungkin sama dengan kita deposit fee di sana, tapi kan sudah di dalam ekosistem Pi Network. Jadi menurut saya mungkin bagi pioner yang punya koinnya banyak, dia mendukung di sana kan lebih baik koin itu tidak hilang. Mungkin kalau yang punya modal bisa beli di bursa, pergerakan yang bisa dilakukan pioner untuk saat ini saya rasa untuk mendukung ekosistem ya kita staking. Nah, dan di sana aplikasi juga ada yang e-commerce, utilitas yang sudah mainnet itu luar biasa, sudah menjalankan iklan. Nah, di sini mungkin kalau untuk iklan itu kita mendapatkan poin. Di sana kita mendapatkan koin dan aplikasi juga dia dibayar oleh core team. Ini sepengetahuan saya bagi platform yang sudah menjalankan Pi-Ad, mereka juga dapat dana dari core team, dari iklan itu dibayarkan. Itu seperti itu Mang Adon Mendanoni yang sepengetahuan saya. Karena bagi aplikasi yang menjalankan pengembangan aplikasi sampai dia masuk ke mainnet, itu untuk menerima pembayaran daripada iklan, aplikasi tersebut harus membuka wallet dengan jaringan Ethereum. Itu sudah dari core team ya. Kalau untuk pionernya saya belum lihat. Coba kita lihat iklan-iklan mungkin di pas membuka aplikasi MapHopi, kita lihat iklan, itu masuknya poin itu kemana saya belum bisa ngecek. Tapi sudah mulai coba-coba lihat iklan, tapi sebelum saya pelajari sampai di mana bahwa pioner tersebut mendapatkan poin daripada menonton iklan tersebut. Itu dari Kotim seperti itu. Gunanya iklan untuk membantu aplikasi untuk mengembangkan aplikasi ke depan. Itu salah satu prioritas mungkin ya untuk mendukung aplikasi dari Kotim seperti itu. Itu kalau bicara Pi-Ad ya, untuk iklan yang sudah di mainnet, kelihatan aplikasi semua sudah ada iklannya. Nah, jadi teman-teman sekarang menurut saya jangan penasaran dengan satu aplikasi, maaf sebelumnya mungkin aplikasi yang di Indonesia yang belum masuk di ekosistem, tetapi menawarkan ke pioner dengan janji-janji mengumpulkan koin, itu sudah salah besar. Kenapa salah? Menurut saya kita tidak mendukung ekosistem. Supaya berjalan ya kita lakukan yang di aplikasi yang sudah di mainnet, yang ada apalagi di yang sebelum App Studio muncul kan di situ Explorer ekosistem ya.
Nah, di sana kan masih proses, masih pengembangan. Sekarang sudah app Studio, sudah bisa staking. Kita harus mendukungnya ekosistemnya di dalam situ. Jadi jangan tergoda lagi dengan satu aplikasi A contohnya, mungkin B yang mengiming-iming pioner, mengumpulkan koin dengan syarat nanti bahwa mereka bisa melayani kita walaupun mereka sudah memampangkan nilai-nilai GCP. Tapi bisa merealisasikan apa tidak aplikasi tersebut, apalagi belum di ekosistem. Menurut saya abaikan, kita mau mendukung salah kalau mendukung yang ada di ekosistem. Itu menurut saya, Mang Odon, mungkin ada tambahan dari yang lain melihat perkembangan aplikasi yang ada di browser seperti itu untuk saat ini. Kita tunggu ke depan, coba kita lihat memang aplikasi yang e-commerce menampilkan produk memang belum nilai GCP, masih bukan tidak mendukung mereka ya. Mungkin nanti Kortim bisa saja melihat karena bukan nilai GCP, Pioneer tidak mendukung. Bisa aja dilihat, kita kalau kompak nilai GCP, otomatis Kortim kan melihat komunitasnya memang mendukung nilai GCP, jadi kita harus yakin dengan nilai GCP. Dan saya yakin juga mungkin teman-teman buka aplikasi Pituku, nginap di hotel, 1 malam 10 pi, mereka sudah mainnet, kira-kira Pioneer berani nggak mencoba? Nginap di hotel, perjalanan, tiket misalnya. Berapa Pak? 10 Pak? Dari 7. Itu ada hotel, itu nggak tahu di mana. Coba aja buka-buka aplikasi BSM. Saya pikir Pak, di BSM itu. Saya pikir Pak Desar mau ngajak kita nginap di hotel semua ini, semua duta. Ya itu, coba-coba aja aplikasi yang sudah mainnet. Misalnya ada yang produk, saya lihat di One Picket Place ya, Picket Place atau apa itu aplikasi. Produk kaos harganya 10 pi. Berarti mereka tidak berarti belum itu. Nilai GCP jangan kita lakukan. Kita di Map-Hopi. Nah, misalnya di Map-Hopi memang produknya pedagang-pedagang sesama pioner. Ya lihatkan aja di sana karena tercatat di blockchain. Kalau kira-kira Pioneer tidak mendukung nilai GCP, setiap platform menampilkan produk bukan GCP, tidak ada yang mencoba platform itu, berarti ekosistem nggak berjalan. Semoga aja nilai GCP ini cepat. Kortim ketuk palu kan. Nah, karena yang bergerak ini hanya nilai GCP. Jadi bagi platform mereka memang mempersiapkan infrastruktur. Kalau nilai sudah terbentuk, ya mereka mungkin barangnya sudah ready, sudah pasti ada nilai GCP. Sementara itu, Mang Odon Mudanoni, itu pendapat saya tentang perkembangan aplikasi di browser. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Thank you banyak Pak De Saharudin. Saya pikir tadi Pak De ini mau ngajak kita pergi, kita semua pergi tidur di hotel di Libanon. Oh iya. Itu memang pernah ada di Mesir, Bunda, yang waktu itu Pak Kusasi diundang tapi tidak bisa hadir, dan itu sahabatnya langsung yang ngundang, El Maharosa apa kalau nggak salah itu. Tapi sampai saat ini ya karena nilainya kan bukan GCP, masih GCP rendah lah gitu, jadi itu hanya untuk tampilan saja lah gitu. Jadi makanya kan tadi kata Pak Saharudin, jadi kalau misalkan yang bukan GCP ya tidak usah didukung kalau bisa gitu, karena kan juga itu baru mainnet tapi belum terverifikasi oleh Kortim ya. Yang saya tangkap kan untuk saat ini kan Map-Hopi terus Fruitify yang sudah jelas-jelas terverifikasi dan aman untuk digunakan gitu. Jadi itu hanya sekedar untuk tampilan dulu saja sih, dan tidak apa-apa kalau misalkan mau staking gitu kan, dilihat-lihat yang kalau memang menyertakan nilai GCP, nah itu yang kita gas gitu loh, yang saya tangkap dari Pak Saharudin tadi. Terus yang kedua juga saya juga menangkap bahwasanya ada tadi disampaikan diksi yang bahwasanya kalau misalkan kita staking itu merupakan salah satu opsi untuk mengamankan koin kita. Jadi buat
pioner siapa yang misalkan banyak pai-nya, itu bagus untuk staking, dalam artian kalau misalkan apalagi jangka setahun gitu kan, itu aman. Jadi daripada disimpan di dompet khawatir gitu kan. Nah, dipakai mendukung aja untuk aplikasi gitu, ekosistem, sehingga tersimpannya nanti di staking, dan nanti kalau sudah misalkan setahun apa 6 bulan gitu kan, nanti kan akan dikembalikan bahkan dengan bonus stakingnya, seperti itu ya Pak Sahrudin. Bagus itu untuk keamanan gitu, baik kita daripada di dompet mungkin misalkan bisa khawatir kan, ada yang terkunci, ada yang belum gitu kan, itu seperti itu. Saya juga ini mendapat informasi yang lagi ramai itu P-Value Pak Sahrudin gitu. Mungkin Pak Sahrudin sempat update belum gitu kan. Karena beberapa pioner di YouTube saya itu rame banget, dan ternyata banyak yang salah tafsir soal P-Value aplikasi di aplikasi Studio AI ya gitu. Yang mana itu sebetulnya P-converter ya gitu loh, untuk convert dari pai ke mata uang yang lainnya gitu, dolar apa rupiah. Tapi langsung ramenya kenapa? Dianggapnya itu nilai pai GCP. Wong itu juga asli itu. Iya betul, iya, betul. Itu aduh, kata saya sampai tembus ke grup duta GCP itu, langsung disekak sama Pak Andi Nova ya. Langsung saya bagikan, ini gimana sih pioner ini, aduh, ramai di grup-grup lain juga gitu Pak Andi ya. Ya benar. Iya, benar. itu kan benar. Makanya kan saya bilang tadi Pak, kalau Pipalu itu sebuah platform. Jadi kalau kita pioner, semua platform itu kita dukung. Cuma kita harus bijak platform mana. Karena yang di dalam istilahnya Bystrom, ekspor ekosistem ataupun PAPPS, itu kan ada tertera udah mainnet, udah tercentang checklist, atau masih testnet. Betul, Pak. Jadi kalau memang dia udah bener-bener real, dia akan pindah ke Brandapi Pak, di mana yang udah lulus KYB itu tampil. Jadi saat ini hanya 9 yang udah lulus KYB. Jadi persyaratan dari lulus KYB itu cukup banyak sebenarnya Pak. Istilahnya dana aliran Kortim itu harus tahu. Istilahnya harus mencantumkan video, istilahnya kantornya, produk-produknya real atau enggak. Itu semua ada. Jadi kalau Pipalu yang digembar-gemborkan orang itu hanya sebuah platform, hanya dia mencantumkan A314159. Tapi kalau kita di sini memperjuangkan nilainya 314159 itu GCP. Jadi lebih bagus lagi orang menggembar-gemborkan kayak on-ram. On-ram money itu Pak, itu udah otomatis bisa menukarkan semua koin langsung ke rupiah. Membeli koin dengan rupiah, enggak dengan istilahnya kita harus menukar ke US. Enggak. Itu udah jelas lulus KYB. Jadi kita pioner ini kadang-kadang enggak ngerti atau kurang bijak. Pipalu itu produk siapa? Platform siapa? Jangan-jangan itu platform hacker. Orang-orang yang mau mengklaim nilai 314159 yang dikaburkan bahwa istilahnya beritanya pejuang GCP, pendiri GCP mundur. Jadi banyak istilahnya yang harus kita teliti, kita telusuri semua. Platform-platform pun pioner ini harus bijak menilai mana platform yang benar. Kalau untuk saat ini semua platform baik itu meletakkan nilai GCP ataupun dia tidak meletakkan nilai GCP dengan 10 pi atau 100 pi, itu tetap kita harus mendukung. Saat nanti penetapan nilai oleh Kortim, semua platform akan mengikuti peraturan dari Kortim. Nilai pasti sama. Nggak ada istilahnya beli baju yang satu 10 pai, yang satu 0,0, nggak akan ada Pak. Semua harus mengikuti peraturan dari Kortim. Kalau untuk saat ini ya kita berikan aja dukungan, nggak masalah.
Jadi untuk ke depan kalau udah memang benar-benar semua platform ya kita dukung kalau benar-benar real. Sekarang ini yang bermasalah banyak platform yang buat di luar konteks untuk penipuan. Kita memasuki platform dengan istilahnya dengan mendaftar dengan deposit 2 juta. Ada Pak? Dengan membayar 50% uang, 50% dengan koin. Nah, ada platform yang membuat hubungan, ada platform yang membuat istilahnya daftar ngelis-ngelis mobil dengan koin dari Pioneer. Itu semua saya pastikan penipuan. Karena Kortim sendiri nggak pernah meminta apapun dari Pioneer. Jadi kita harus bijaklah kita jadi pioner untuk menilai semua platform yang ada di ekspor ekosistem maupun di PAPPS ataupun yang ada di semua P-browser. Karena situ ada tertera mainnet yang udah checklist atau testnet yang masih ada tanda seru merah, ada bacaannya ini bukan aplikasi dari Pinet. Itu harus diperhatikan. Kalau kita buka aplikasi, jangan kita anggap semua salah, kita nanti terjebak. Jadi kalau sekarang ini pun udah hampir di PAPPS 276, itu kan udah banyak. Sebenarnya harapan tadi 100 DAP. Kita harus bijak, pioner jangan sampai terjebak, jangan ada pembodohan lagi, jangan ada pendaftaran itu semua penipuan. Itulah yang suka mengambil koin pioner, itu menjebak pioner ya kayak gitu. Makanya kita pioner ini benar-benar harus bijak. Itulah pelajaran sebenarnya yang dari kita menambang awal. Disuruh kita bijak macam mana kita dari checklist 1 sampai 9 harus membuat hijau dari hitam, dari putih ke oranye. Disitulah kita diajarkan bijak memilih. Jadi dibuat cerdas sebenarnya pioner ini. Jadi orang sementara ini membuat macam mana pioner ini jadi bodoh. Dijebak semua pioner dengan berita-berita yang enggak, dengan berita codingan-codingan. Karena kalau memang orang yang pandai ahli komputer, anak kecil pun dia bisa membuat codingan. Nggak usahkan kontributor yang ada di dalam kita. Anak kecil yang pandai main komputer dia bisa. Jadi semua codingan itu beritanya berita nggak benar. Itu lebih besar menyesatkan pioner. Jadi kita memang benar-benar harus teliti memilih platform-platform. Jadi kalau saya semua platform kita dukung. Istilahnya nggak ada nilai GCP, nilai nggak GCP. Saat Kortim mengetuk nilai itu semua mengikuti peraturan dari Kortim. Kalau yang nggak mengikuti peraturan dari Kortim, saya yakin nggak akan ada muncul di dalam penambangan kita, di mana aplikasi yang udah lulus KYB. Lepun. Oke, Pak Andi, terima kasih. Ya, saya setuju ya. Jadi, ya itulah yang beberapa waktu lalu sempat kita sampaikan juga ya, bahwasanya untuk saat ini fokuslah untuk mempelajari gitu kan tampilan gitu atau antar muka aplikasi-aplikasi yang ada gitu loh. Apakah sudah mainnet atau testnet gitu. Jadi saya juga habis agak berhenti ketawa saya waktu klarifikasi soal P-value itu Pak Sarudin gitu. Waduh, ini pioner kok. Jadi gimana ya? Itu kan di bawahnya ada bacaan P-converter, alat untuk menghitung pi saat transaksi gitu kan. Itu kan ada juga di Play Store dan saya juga sempat membahasnya soal P-converter itu. Cuman heboh banget, cuman gara-gara muncul di
di browser. Padahal pas saya cek di bawahnya itu dibagikan juga videonya itu di grup VIP itu kan. Itu pas saya cek lagi ini kan ada bacaannya fee converter. Artinya kan untuk menconvert Pi gitu ke mata uang itu kan, ke mata uang ya yang lainnya kayak dolar atau dirupiahkan berapa. Itu kan alat untuk menghitung gitu. Lah sampai saya ngomong, emangnya Pioneer mau belanja di Pitelio, emang ada barang apa? Yang nggak ada apa-apa gitu ya. Dan saya juga kata Pak Andi Nova, saya setuju ya, juga kita tetap waspada dan tetap dukung. Jadi kalau misalkan secara logikanya, kalau misalkan nanti saat Pikor tim ketuk palu dengan nilai GCP dan nantinya akan serempak, gitu kan, logikanya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada platform A menerapkan nilai GCP dan platform B bukan GCP, contoh ya misalkan ada semacam Lazada untuk belanja dan yang lainnya nih nggak menerapkan GCP misalkan, ya nggak bakal laku gitu loh. Pasti Pioneer larinya, ini udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah sempat saya bahas seperti ini ya gitu. Jadi ini pasti larinya ke platform yang nilainya GCP. Lah nantinya terus gimana yang nggak GCP, yang nggak laku. Nah mau nggak mau mereka pasti akan ngikutin. Itu secara logika aja. Kalau misalkan daripada stay doang yang kayak apa PGM ya kan, itu sampai 3.000 Pi mobil, terus 800 Pi misalkan motor. Ya kalau misalkan sudah diketuk palu resmi nilai GCP, kita misalkan di salah satu aplikasi ada yang GCP, ya nggak laku di aplikasi yang lainnya gitu. Karena apa ya, daripada dihambur-hamburkan dengan nilai GCP rendah gitu, kita jelas-jelas ke GCP tinggi nilainya. Seperti itu sih yang bisa saya tambahkan. Kembali ke Bunda Noni dan yang lainnya. Terima kasih. Thank you Pak Desar, Om Andi Nova, Bang Adon ya. Memang betul yang disampaikan Mang Adon, Om Andi sama Pak Desar ya. Otomatis ya. Kalau saya tidak otomatis lagi. Jadi kayak platform yang tidak mendukung GCP ya. Siapa yang mau pergi barter? Otomatis platform tersebut akan menjadi platform jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Ya karena tidak ada orang yang mau pergi belanja. Adik, kok tokonya kamu mahal sekali. Sedangkan saya punya duit dalam dompet ini ya sekian. Oh siapa yang mau pergi? Ya dia jadi udah platform jangka pendek ya, bubar. Mau tidak mau dia tetap mendukung GCV. Siapa mau pergi? Oh contoh saja ya, tas kulit buaya. Waduh, kok harus sampai 150 Pi atau 100 Pi. Nah, sedangkan saya punya wallet, dompet isinya tidak sampai segitu banyak. Otomatis saya tidak akan pergi barter, iya kan? Nah, kok hanya tas kulit buaya aja saya harus kasih keluar 150 Pi. Kalau saya udah kasih keluar 150 Pi, yang keluar buaya buntung. Gimana? Kacau kan? Dikejar saya sudah. Itu loh, itu tambahan dari saya. Terima kasih banyak Om Andi Nova, Pak Desar, dan Mang Adon. Memang aplikasi itu kan hanya untuk menghitung uang ya, dari rupiah ke dari dolar ke rupiah ke negara-negara lain punya mata uang ya. Cuman ada yang salah tangkap bahwa itu GCV sudah muncul ya. Itu karena memang mereka bahagia sekali, senang sekali sehingga mereka tidak pahami. Betul jadi Bunda. Mereka langsung. Jadi karena hype banget, saking semangatnya gitu loh, saking bahagianya. Iya saya sampai aduh ini Pioneer ya Allah gitu kan, gimana ya? Saya sih maklum gitu ya. Karena kan memang itu yang diharapkan kan para Pioneer gitu kan, sehingga ketika baru muncul satu aplikasi saja dan bahkan itu jangankan testnet masih ada tanda seru berbahaya lah ya, belum masuk ke testnet, belum masuk ke mainnet, apalagi terverifikasi, baru segitu aja sudah heboh banget kata saya ini. Aduh. Memang mereka menginginkan GCV. Seandainya mereka menginginkannya, ayo sama-sama ya kita ikut partisipasi kontribusi di
jaringan Pi Network dan GCV, ya kan? Namun kalau tidak juga ya percuma, ya kan? Saya lihat banyak kok yang bahagia, Bunda, Bunda, iya apa sayang? Ini Bunda, GCV-nya sudah ini Bunda. Oh iya mana? Oh ini saya terangkan. Tapi Bunda ini iya ya udah bahagia ya, tetap semangat. Saya gitukan aja sudah. Iya kan? Karena memang mereka sangat bahagia gitu. Ya itu kita jelaskan. Tapi ya, oh Bunda tidak kok ini begini, ya udah. Yang penting kalian mau mendukung ya silahkan kasih like. Oke. Ingat saya memang jelaskan ke mereka. Ya, untuk semua platform atau aplikasi ya kita jangan dislike. Kalau kita mau mendukung, kenapa kita tidak boleh dislike? Masa kita mau mendukung kita kasih jempol ke bawah? Iya kan? Kita jempolnya ke atas. Kalau kita kasih dislike jempol ke bawah, itu anggap saja kita tidak senang ada platform yang di Indonesia, iya kan? Nah, kalau tidak senang sama sekali, mendingan tidak usah kasih jempol, like, komen, ya udah lalu berlewat, iya kan? Daripada kita pergi kasih dislike, komentar yang tidak bagus, itu loh. Itu kalau dari saya ya, dari kami. Saya menyarankan untuk seperti itu, tapi bukan untuk pergi masuk langsung. Wah, kasih masuk data KTP ini udah bisa GCV ini, GCV cair ya. Jangan ya. Itu loh. Jadi kita tunggu saja ya informasi yang penting di beranda Pi Network ya. Oh ya, saya izin sebentar, saya mau ucapkan dulu selamat malam untuk saya punya bapak ini, Pak Febianto ya. Sudah lama ini saya tidak pernah ketemu. Tidak tahu telegramnya masih aktif atau tidak, Om Febi. Saya ada perlu penting kalau telegram masih aktif. Nanti saya saya DM atau telepon Om Febi. Saya mau bahas sedikit tentang properti. Ya, silakan lanjut yang lainnya. Thank you. Ya, jadi yang bisa kami sampaikan di penghujung acara obras ini bahwa kita bukan orang-orang yang pandai, namun berusaha belajar untuk mengetahui, belajar untuk mengerti tentang kripto. Karena kita dihadapkan bahwa kenapa tidak muncul kok GCP kapan? Itu adalah sebuah pertanyaan yang saya anggap wajar karena pada posisinya pioner Indonesia itu menunggu sebuah pembuktian itu. Inginnya jadi tidak ingin melakukan proses namun menagih janji terus. Itu adalah kita ketahui. Jadi kita tidak bisa menyampaikan bahwa bulan apa dan ini. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa Pi Network itu butuh proses-proses yang harus dilakukan. Sekali lagi, kita di sini adalah menyatukan visi dan tujuan, di mana kita sama-sama mengharapkan dan kita sama-sama ingin meraih bahwa nilai tersebut itu harus kita miliki yang disebut GCP 314159. Mudah-mudahan perjuangan kita para duta dan para pendukungnya yang tergabung dalam baik PIP Global Ambassador dan juga pioner-pioner yang siap menunggu, siap menanti dan mendukung perjuangan kita, insya Allah kita akan sama-sama meraih dan menikmati hasil perjuangan kita bersama. Terima kasih. Thank you Pak Asrin, luar biasa sudah saling mengingatkannya kepada kita semua. Silakan Pak D, apa Pak yang mau menambahkan? Ya mungkin saya mau kita sharing ya. Saya mau nanya dengan Pak Andi. Tadi kan Pak Andi nyatakan semua bisnis kan memang harus lulus KYB ya. Untuk persyaratan mungkin perusahaan tersebut lah ya, aplikasi atau bisnis yang mau bergabung harus memenuhi persyaratan KYB. Cuman kalau kita lihat di AppSdio yang sudah tercentang itu kan baru Ruti itu game itu ya Pak Andi Nova. Pak Andinya nggak ada.
Nah, itu kan sudah terverifikasi, sudah centang, mainnet. Kita mau melihatnya lulus KYB di mana? Karena untuk saat ini yang ada di list lulus KYB itu hanya untuk platform yang seperti exchange ya, untuk pertukaran koin. Nah, di sini kita ingin tahu juga kira-kira Kortim menyatakan yang lulus KYB untuk aplikasi di mana. Coba kita cari sumber informasi. Jangan sampai makanya jangan sampai salah. Jangan seolah-olah yang lulus KYB aja yang resmi, karena mungkin ada klasifikasi sendiri dari Kortim, mungkin ya untuk exchange, untuk aplikasi yang mendukung ekosistem, mungkin infrastrukturnya. Mungkin seperti itu menurut saya. Jadi kayak Putih sudah centang, sudah di mainnet, kita mau cari dia lulus KYB di mana? Karena di list yang lulus KYB itu ada 6, itu kita lihat fungsinya apa. Makanya untuk KYB itu kita dari Kortim sendiri kan tidak detail menyampaikan bahwa suatu aplikasi yang ada di mainnet alus lulus KYB itu tidak ada dari Kortim. Jadi nanti jangan kita ragu-ragu untuk mendukung di Putih yang mana sudah centang, karena belum ada di list KYB. Sedangkan kita lihat di KYB sama-sama ada 6 itu hanya exchange ya, untuk pertukaran. Sudah 9. Sudah 9. Makanya kita buka di sana, aplikasinya sama enggak dengan aplikasi yang di App Studio. Untuk KYB ini kita belum pasti sekali aturan yang diterapkan Kortim, bisnis yang seperti apa yang harus lulus KYB. Karena semua platform yang ada di aplikasi yang sudah mainnet memang belum centang, apa karena belum lulus KYB, kita juga tidak tahu. Ya, seperti itu menurut saya. Coba kita cari sumber informasinya. Bagi mungkin Bunda Noni sebagai ambasador mengenal owner-owner platform yang di luar seperti BSM, di Mapopi, coba ditanyakan. Kalau memang ada jawaban, jadi kita memberi edukasi, jangan membuat pioner agak ragu seperti itu. Perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja, kembali lagi ke pioner. Yang masalah dukung-mendukung nilai GCP dan tidak harus kita dukung, kembali ke pioner lagi. Kalau kita mendukung, sekarang mendukung kita keluar koin banyak, kira-kira koin kita sudah real nggak di sana bisa digunakan, seperti itu. Maaf sebelumnya Pak Andi, mungkin Pak Andi masih ada. Silakan yang lain, Mang Odon. Ya, ini ya. Jadi saya nggak janjian ya sama Pak Saharudin ini, makanya tadi saya minta beliau untuk naik itu karena ada pembahasan soal aplikasi dan kebetulan ini mengenai QIB ya. Di video terbaru saya juga sama, saya menyampaikan seperti itu Pak, gitu loh. Jadi untuk kita bisa tahu gitu aplikasi mana yang sudah lulus QIB itu tidak terlihat kecuali yang di minepi.com yang diumumin sama Kortim, ya kan? Nah, khusus untuk yang di ekosistem yang ada di browser itu saya nggak menyampaikan seperti itu, gitu loh. Sama nadanya dengan Pak Saharudin barusan gitu. Nggak bisa kita tahu karena kan itu dari duta pengembang, ya kan? Nah, makanya kenapa hanya baru Puritify yang sudah terverifikasi. Itu pun kita belum tahu ya apakah memang di ekosistem itu akan masuk ke dalam minepi.com dan barisan bisnis yang sudah lulus QIB, ataukah memang checklist verifikasi dari Kortim itu menandakan bahwa aplikasi tersebut sudah lulus QIB. Tidak ada keterangan lebih lanjut dari Kortim, cuman setidaknya gitu loh, yang sudah terverifikasi itu sudah dipastikan aman untuk digunakan. Seperti itu ya, nggak ada yang tahu karena apa, itu urusan duta pengembang aplikasi gitu dengan Kortim gitu kan, tidak terlampir di misalkan difotokan, di screenshot terus diumumkan sama Kortim, dimasukkan ke minepi.com, tidak ada gitu kan aplikasi khususnya yang di ekosistem browser. Tapi kalau misalkan kayak
exchange, terus banyak lah ya gitu, on rap money dan sebagainya, ada 6 gitu atau 9 mungkin gitu kan yang sudah lulus QAB. Nah, itu diumumkan langsung oleh Picor Team seperti itu. Tapi kalau misalkan di ekosistem FruityPie sudah diumumkan di Mineti.com, tapi diumumkannya sudah terverifikasi, tidak disebutkan atau tidak dibariskan, masukkan ke dalam barisan gitu kan platform yang ada lulus QAB seperti itu. Apakah maksud Picor Team yang terverifikasi checklist itu sudah berarti lulus QAB? Kita tidak tahu gitu kan. Tapi setidaknya sekali lagi itu sudah bisa dipastikan aman gitu kan untuk digunakan. Seperti itu yang kiranya bisa saya tambahkan. Di sini lanjut hujan, jadi mohon maaf sinyalnya kalau misalkan sedikit terganggu. Terima kasih, kembali ke Bunda Nani dan Rita Situ yang lain. Ya, thank you Mang Adon, Pak De Saharudin ya. Silakan Pak Yangse, mungkin mau menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berhubung saat ini sudah menunjukkan pukul 23 ya, lepas 23.00. Salam persahabatan selalu buat kita pionir, and good afternoon for to Lebanon and Turkey ya. Semoga saja kita selalu dalam persahabatan selalu dan selalu memberikan edukasi. Kita tidak perlu lagi saling mengecilkan atau mengucilkan. Kita sebaiknya saling merangkul kepada sesama pionir supaya kita bersatu kembali, kompak kembali, agar supaya apa yang perlu kita tanyakan atau apa yang perlu kita sampaikan ke core team boleh sependapat ya, agar supaya tujuan untuk GCV itu boleh disetujui oleh Picor Team. Karena kita semua tentunya mengharapkan agar supaya itu GCV 314159 itu bisa terwujud. Jadi saya kira itu perlu kekompakan dari kita pionir global. Teristimewa Duta GCV global memang perlu ada kekompakan. Jika ada pionir yang lain melenceng jauh dari GCV atau terjadi kesalahpahaman, itu perlu kita adakan pendamaian ya. Kita perlu rangkul, kita perlu saling memberikan edukasi yang baik agar supaya tujuan kita untuk GCV bisa disetujui oleh Picor Team. Saya kira masukan saya cukup sekian dulu, berhubung saat ini udah larut malam, dan semoga di lain waktu kita selalu damai, dari sekarang damai selalu sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih, thank you very much. Kembali ke Mbak Bill atau Mbak Noni, terima kasih. Thank you Pak Yangse Maramis ya, luar biasa ya. Memang tugas kita ini merangkul ya, merangkul para komunitas pioneers ya, baik Indonesia bahkan pun global ya. Ya itulah kami gini loh, memang ada pioneers itu yang mereka benar-benar memahami, namun ada juga yang paham tapi pura-pura tidak paham. Nah, ini yang bikin kita sedikit beleng-beleng ya Pak Yangse. Kadang sudah kita jelaskan ulang-ulang, tetapi mereka itu seolah-olah membuli ya, istilahnya membuli kita terus ya. Otomatis saya sebagai manusia normal, apalagi buliannya itu sangat menjengkelkannya. Nah, ya otomatis saya juga tidak akan diam. Saya jelaskan dulu kalau dia tidak paham ya, itu sudah. Ulang-ulang saya jelaskan, kalau tidak paham, itu saya orangnya. Percuma saya bilangnya, saya jelaskan, tapi dia tidak mau pahami. Kedua, dia paham tapi pura-pura tidak pahami. Hanya mau untuk bully terus kita ya. Ya otomatis saya abaikan mereka. Itu saya orangnya. Kenapa? Saya cuma bilang, budayakan membaca setiap apa yang sudah saya posting. Seperti itu Pak Yangse. Memang kita semua pioners harus bersatu. Jangan kita bilang, oh
kita menginginkan GCV, namun kita tidak berjuang, percuma kan? Harusnya kita sama-sama, oh iya, saya mendukung GCV, luar biasa, ayo kita lakukan apa yang harus kita lakukan bersama, sehingga GCV 314.159 dolar US ini akan terwujud, ya kan? Namun kalau tidak, ya dia tidak mau berjuang, tidak mau ikut kontribusi, partisipasi dalam proyek Pi Network dan GCV, hanya menginginkan GCV, ya otomatis memangnya GCV jatuh dari langit, tidak mungkin kan? Semua ini kan butuh proses, ya butuh kerja keras, butuh perjuangan. Itu loh Pak yang saya terima kasih banyak atas masukannya. Ya, semoga kita kembali saling merangkul ya, untuk kita bisa saling tegur ya, supaya kita boleh menjadi suatu negara yang terpandang ya. Untuk GCV ini kita boleh jadi suatu pejuang yang memang teristimewa di seluruh dunia. Jadi saya kira tidak perlu kita terus berdebat keras mengenai GCV, agar supaya itu GCV 314.159 US dollar itu bisa terwujud, bisa disetujui oleh Picor Team. Saya kira demikian. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak Pak yang saya memang betul ya. Apa contoh ya, kalau dia salah menyampaikan edukasi, otomatis kami akan menegur. Kami tidak akan tinggal diam kalau dia salah menyampaikan edukasi. Namun kalau dia memberikan edukasi yang benar, yang baik, sehingga tidak memecah belahkan para pioneers ya, menyebarkan rumor-rumor yang tidak jelas ya, otomatis kami akan menegur. Itu loh, itu persatuan dan kesatuan. Contoh, Indonesia melakukan kesalahan, ini contoh ya, menyebarkan rumor-rumor ya. Bukan saya sendiri saja atau duta-duta Indonesia saja ya, namun duta global akan turun tangan. Itulah persatuan dan kesatuan para GCV Ambassador Global. Jadi mereka tidak mungkin meninggalkan sendiri. Oh, negara ini Afrika, oh negara Turki atau negara Lebanon atau yang lainnya punya masalah. Tidak sendiri mereka. Kita akan terus bersama bergandeng tangan ya, untuk memberi edukasi yang benar kepada mereka, mengarahkan mereka semua ya. Karena kenapa kami begitu yakin dengan perjuangan kami ya, itu blockchain itu ya, otomatis itu sudah tercatat rapi dengan perjuangan kami. Kami punya catatan ya, dan luar biasa. Hanya Indonesia saja ya, Indonesia ini yang luar biasa, yang diakui oleh negara-negara ya, tentang ekosistemnya, persatuan dan kesatuannya. Ya hanya segelintir ya, 1-2 orang yang menyebarkan rumor ya, namun kami masih bisa kok, masih bisa merangkul kembali para pioneers. Jadi kami abaikan ya, kami tidak ingin memberi edukasi penyesatannya ataupun memungut biaya, mengiming-imingkan para pioneers ya, terus pungut biaya. Kami tidak senang seperti itu. Itulah kami. Karena apa? Apalagi para pedagang. Kami mau para pedagang dan komunitas pioneers tersendiri itu sama-sama menguntungkan. Begitu ya Bapak-bapak, Bunda-bunda, sahabat pioneer terkasih ya, dan juga Pak Yangse, jangan khawatir ya. Untuk pioneers kami akan tetap terus memberikan edukasi, walaupun cacian, hinaan, bulian itu persetan dengan mereka. Iya toh, yang penting kita posting. Ya Bunda, jadi Pak Yangse bagus ya, yaitu untuk mempersatukan, intinya seperti itu. Ya, clue-nya gitu kan, clue-nya kan sangat manusiawi sebetulnya. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, kontroversi gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi gitu, dari apa yang selama ini kita berikan edukasi, yaitu ketika ada edukasi yang salah. Itu mungkin maksudnya Pak Yangse ya. Nah, makanya terjadi perdebatan sengit atau misalkan gontok-gontokan dan sebagainya, itu tidak bisa dibiarkan kalau misalkan itu bisa menyesatkan pioner. Itu. Jadi kalau misalkan
sampai ada bahasa terjadi perang gitu kan, ya itu tidak masalah kalau ingin membela pioner niatnya gitu. Jadi kita perang dengan yang menyesatkan, istilahnya seperti itu gitu kan, wajar, tapi tetap kita kembali ke satu tujuan, dalam artian mau siapapun yang ngebully, mau siapapun yang mendebat atau salah pendapat, tetap kok gitu kan. Barangkali mereka juga sebenarnya menginginkan GCP, cuman karena untuk saat ini mungkin tidak percaya persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asrin. Kalau belum terbukti gitu kan, itu ya nggak akan percaya. Itulah apa, mental gitu kan, mental dari khususnya warga Indonesia misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya bagusnya dibicarakan. Dan kalau misalkan saya boleh menggunakan dari bahasa ya, ada yang disampaikan oleh guru sekaligus orang tua saya, ketika ada orang melempar batu, kita balas dengan roti. Tapi ketika ada orang memberikan roti, kita hati-hati, gitu kan? Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita mengecewakan, itu loh ya. Jadi kalau misalkan ada orang ngebully atau nyinyir dan sebagainya, ya kita berbaik hati aja gitu. Tetap sebarkan cinta kasih ya, itu kepada semua pioner.